Assalamualaikum anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran bersama Bu Ana, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke Mas Mbak, karena kemarin kita sudah fokus perkenalan ya, sekarang saatnya kita masuk ke dalam bab 1 pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Apa bab 1? Yaitu tentang iman kepada hari akhir. Apa sih iman itu? Ada yang tahu? Iman itu percaya, Bu. Iman itu yakin, Bu. Mas Mbak, iman itu bukan hanya sekedar percaya saja. Tapi iman itu adalah kepercayaan yang disertai dengan keyakinan dalam hati kalian. Jadi iman kepada hari akhir itu apa? Yaitu rasa percaya dan meyakini adanya hari akhir yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian hari akhir itu sendiri apa sih? Yaitu hari kiamat. Tahu ya, hari akhir itu hari kiamat, hari yang sudah ditetapkan oleh Allah yang kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Jadi hari kiamat itu sendiri ada 2 macam Mas Mbak. Apa aja? Yang pertama yaitu kiamat sugro, yang kedua yaitu kiamat kubro. Sugro itu apa? Sugro itu kecil. Kubro itu apa? Kubro itu kebalikannya, yaitu besar. Jadi kiamat sugro itu apa, Bu? Simpel aja, berarti dia adalah kiamat yang kecil. Kalau kiamat kubro berarti kiamat yang besar. Paham? Paham ya? Gua nangkep paham nggak? Nah, selanjutnya, kiamat kecil itu seperti apa sih, Bu? Kiamat kecil atau kiamat sugro itu adalah contohnya seperti bencana alam, seperti tanah longsor, tsunami, kematian, itu juga termasuk dalam kiamat sugro atau kiamat kecil. Next, selanjutnya kiamat besar itu seperti apa, Bu Ana? Kiamat besar itu ya kiamat yang sesungguhnya, kiamat yang benar-benar kiamat yang benar-benar hari akhir yang sudah ditetapkan oleh Allah, yang waktunya sendiri kita tidak akan pernah tahu kapan itu. Kita akan tahu kalau sudah tiba saatnya. Oke? Wallahu a'lam ya, hanya Allah yang tahu. Nah, selanjutnya setelah Bu Ana berikan kalian pemahaman tentang hari kiamat, ada juga ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat sugro, ada juga tanda-tanda kiamat kubro. Apa aja sih tanda-tanda kiamat sugro dan kiamat kubro itu? Cek buku Pendidikan Agama Islam online kalian. Di situ tertera jelas sekali ciri-ciri kiamat, ciri-ciri hari kiamat. Nah, atau tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Sekali lagi, tanda-tanda hari kiamat. Oke, next. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah tahapan perjalanan atau kehidupan selanjutnya seseorang setelah mati. Setelah mati atau setelah kiamat tiba juga. Nah, selanjutnya seseorang, jangan kalian pikir seseorang yang sudah mati, seseorang yang sudah meninggal dunia itu sudah selesai, urusannya selesai, semua tanggung jawabnya selesai, nggak ada yang perlu dia lakukan lagi, nggak ada yang perlu dia tanggung jawabkan lagi. No, tidak. Justru tanggung jawabnya lebih berat daripada kehidupan yang sebelumnya.
Kehidupan yang kita alami sekarang ini, Bu Ana berbicara di depan kalian seperti ini, kalian sedang mendengarkan Bu Ana seperti itu hanya kehidupan maya, Mas Mbak. Itu hanya kehidupan fana, kehidupan yang bukan nyata. Kehidupan yang nyata itu hanya ada ketika kalian sudah mati. Di sanalah kalian akan mengalami kehidupan kalian yang sesungguhnya. Akan ada perjalanan-perjalanan panjang yang akan kalian lalui setelah kalian mati, setelah hari kiamat tiba. Nah, yang pertama yaitu alam barzah atau yaumul barzah. Apa itu? Yaitu simpelnya supaya kalian paham adalah kuburan. Adalah tempat kalian dimakamkan atau alam kubur. Mas Mbak, ketika seseorang sudah mati, ketika seseorang nyawanya sudah diambil, ketika nyawanya seseorang sudah dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, maka saat itulah kalian akan dimandikan, selanjutnya dikafani, kemudian dia disolati. Setelah selesai disolati, maka kalian akan dimakamkan. Nah, saat dimakamkan itulah ketika kalian ditidurkan di atas liang lahat, kalian ditidurkan di sana bersama dengan kain kafan kalian. Setelah itu kalian dihadapkan kiblat, kemudian kalian ditutup dengan papan-papan kayu yang sudah disiapkan. Setelah itu kalian ditimbun dengan tanah kuburan, kemudian ditancapkan batu nisan di atas makam kalian. Saat itulah teman-teman kalian, orang tua kalian, kakak adik kalian, keluarga kalian, saudara kalian, semuanya mendoakan kalian. Ketika mereka semua sudah mendoakan kalian, selesai mendoakan kalian, maka apakah mereka akan terus menunggu kalian di situ sampai nanti hari kiamat? Tidak. Mereka akan pergi sendiri-sendiri. Mereka akan melangkah pergi menjauhi makam kalian. Siapa yang mau nginep di dalam kuburan kalau mereka masih hidup, ya kan? Mereka akan pergi menjauhi makam kalian. Ketika langkah kaki mereka sudah tidak terdengar sama sekali, saat itulah kalian akan mulai disadarkan oleh Allah. Saat itulah kalian membuka mata kalian dan kalian menyadari kalian akan bingung di sana memanggil ayah ibu kalian, memanggil teman-teman kalian, tapi nggak ada yang bisa mendengar, Mas Mbak. Kenapa? Karena kalian di sana sendiri. Sampai akhirnya kalian menyadari ternyata kalian sudah mati. Ternyata kehidupan kalian sudah berbeda. Loh Bu, kalau seandainya saya sudah sadar lagi di dalam kuburan, kenapa saya nggak kembali ke dunia? Coba tanya kepada mama kalian. Ma, ketika mama melahirkan aku, bisa nggak aku masuk lagi ke dalam rahimnya mama? Mustahil. Sesuatu yang akan pernah terjadi umumnya itu mustahil. Kenapa? Karena kehidupannya udah berbeda. Kehidupan kalian ketika di dalam rahim mama kalian dan ketika kalian sudah dilahirkan, ya udah selesai, udah beda lagi urusannya, udah beda lagi. Kehidupannya sama seperti kehidupan ketika kalian masih hidup dan ketika kalian sudah mati. Kehidupannya udah berbeda. Kehidupan itulah yang disebut kehidupan di dalam alam barzah. Di sana kalian sendiri, tanpa teman, tanpa siapapun, tanpa ayah ibu kalian, tanpa harta kalian, hanya amal kalian yang menemani kalian. Entah itu amal baik atau amal buruk kalian. Paham? Nah, selesai dalam kehidupan kalian di alam barzah, maka kalian akan menjumpai tahapan yang selanjutnya, yaitu apa? Yaumul Ba'as. Apa yaumul Ba'as? Yaumul Ba'as yaitu hari kebangkitan. Bukan hari kebangkitan nasional ya. Yaumul Ba'as yaitu hari dibangkitkannya kalian dari alam kubur kalian. Itu adalah yaumul Ba'as. Nah, semuanya akan dibangkitkan ketika Allah sudah berseru, bangkitlah. Allah menyeru bangkitlah, maka kalian akan bangun dari alam kubur kalian. Kalian akan bangkit dari alam kubur kalian. Setelah itu kalian akan menuju ke kehidupan selanjutnya atau tahapan yang selanjutnya, yaitu apa? Yaumul Hasyr.
Apa yaumul hasyar? Yaitu hari di mana seseorang menuju atau di mana seseorang berkumpul di dalam padang mahsyar. Saat itu seseorang tidak ada yang memikirkan di mana anakku, di mana orang tuaku, di mana adikku, di mana kakakku, di mana teman-temanku. Tidak, no, nggak ada yang berpikir seperti itu. Semua hanya memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana aku, bagaimana keselamatanku, apa yang akan terjadi kepada aku setelah ini. Itu yang hanya mereka pikirkan. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena itu ketika kalian berada di dunia yang fana ini, gak usahlah kalian memikirkan kehidupan, gak usahlah kalian sibuk dengan urusan orang lain. Ngerasani lah, ghibah lah, mengkritik dengan kritikan yang pedas lah, mengolok-olok lah. Kecuali kalau kritikannya membangun, ya it's okay. Tapi kalau kritikannya tujuannya hanya untuk menghina, berarti kalian sudah mengusik kehidupan mereka. Itu kehidupan mereka, Mas Mbak. Amal-amal mereka. Menasehati boleh, tapi yang membangun, bukan kemudian menghina. Kalau kalian ngurusi kehidupan orang lain, orang di akhirat nanti loh kalian bakal ngurusi kehidupan kalian masing-masing. Sibuk dengan amal kalian sendiri-sendiri. Nah, setelah selesai di padang mahsyar atau setelah selesai yaumul hasyr itu tadi, maka sampailah pada tahapan selanjutnya, yaitu yaumul hisab. Apa itu? Hari perhitungan amal. Saat itulah amal kalian akan ditimbang, mana yang lebih banyak antara yang baik atau amal yang buruk. Setelah yaumul hisab ada apa, Bu? Ada jembatan Shirathul Mustaqim, yaitu jembatan yang menghubungkan di mana tempat kalian berdiri menuju ke surganya Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kalian ketahui, Mas Mbak, jembatan itu bukan hanya sekedar jembatan. Kalian pasti sudah banyak yang mengetahui bahwa jembatan itu adalah kalian tarik rambut kalian satu helai aja. Satu helai aja. Setelah itu dibelah menjadi 7 lembar. Satu helai yang tipis tadi tuh loh, kalian belah menjadi 7 lembar, 7 helai. Kemudian bagian potongan yang ketujuh itu tadilah yang akan menjadi jembatan kalian. Bagaimana bayangkan manusia seperti kita, manusia biasa seperti kita ini bisa melangkah di atas jembatan rambutnya setipis itu. Orang rambut satu helai aja udah tipis kayak gitu, mustahil kita lewatin, apalagi ketika dia sudah dipotong menjadi 7. Nah, setelah jembatan Shirathul Mustaqim, sampailah kita pada kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sesungguhnya, yaitu surga dan neraka. Entah wallahu a'lam kita nanti akan ditetapkan di surga atau di neraka, kalian sendiri yang akan menentukan. Dengan cara apa? Perbanyak amal baik kalian kalau kalian ingin di surga. Jangan pedulikan amal baik, perbanyak amal buruk kalian kalau kalian ingin di neraka. Simple aja seperti itu, Mas Mbak. Oke, paham ya, Mas Mbak? Oke, setelah Bu Ana menjelaskan singkat di video ini, kalau kalian masih belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung baca di buku paket online kalian. Selanjutnya Bu Ana akan beri tugas kalian. Tugas yang pertama langsung kalian catat ya, Mas Mbak. Tugas yang pertama yaitu nomor 1, dicatat. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Kemudian nomor 2, sebutkan macam-macam kiamat dan jelaskan. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan alam barzah? Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dengan yaumul hasyr? Kemudian yang kelima, apa yang dimaksud dengan yaumul hisab? Kalian tulis di buku tulis. Setelah kalian tulis, kalian foto. Paham? Setelah kalian tulis, kalian foto. Nah, fotonya itu nanti kirimkan ke ketua kelas atau kirimkan ke grup, terserah nanti kalian mengkoordinirnya bagaimana. Yang jelas Bu Ana nggak mau ada yang spam chat ke Bu Ana. Harus satu orang yang sudah terkumpul semua siswa, 42 siswa, satu orang mengumpulkan 42 siswa, satu orang itulah yang akan mengumpulkan ke Bu Ana.
fotonya di kolase. Atau kalau tidak sanggup di kolase ya it's okay, asalkan yang ngirim hanya satu orang itu tadi. Paham ya? Paham? Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya bersama Bu Ana tentunya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.